penderitaan. Terus dia bayangkan pada malam itu, kalau besok saya harus dipermalukan, harus diludahi, dipukuli, dan jalan bersiap-siap mengambil salib, dan sampai sana atau akan dihina, dipukuli, ditumbak, dan mati. Waduh, ini sudah sementara secara manusia ketakutan. Tuhan Yesus itu Allah sejati, juga manusia sejati. Tuhan Yesus bisa nangis, bisa kelaparan, bisa sakit, seperti manusia. Itu akan dialami besok. Maka Tuhan Yesus ketakutan sampai darahnya pun menetes, peluhnya menetes seperti darah. Anak gentar dan takut penderitaan itu. Lalu bisa Bapak lepaskan ini, piala ini dari tangan. Tapi disambung lagi, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Nah, apakah itu perang? Bukan. Dia menjalankan kehendak dan rencananya Bapa di surga untuk membebaskan hukuman manusia ini yang percaya kepada. Terus kita masuk ke tema. Itu disebutkan. By the Holy Blood, you recommend my life. Saya terjemahkan dengan caramu yang kudus menyelamatkan hidupku. Tidak sama juga. Ini terjemahannya terjemahannya elek. Itulah. Tapi kenapa darah Yesus? Saudara, di dalam kitab Taurat, kitab Musa, orang yang menumpahkan darahnya ditumpahkan. Orang yang membunuh itu mata, ganti mata, gigi kali gigi. Kalau kamu membunuh, kamu akan dibunuh. Nah, kita ini adalah manusia-manusia keturunan pembunuh, layak dibunuh. Maka Tuhan mengirimkan firman-Nya. Maka kalau manusia setiap saat menjadi orang berdosa, setiap tahun harus ditebus. Tebus tidak bisa sendiri-sendiri, harus orang yang diurapi, yang bisa menjadi perantara barang tebusan. Kalau penumpah darahnya tumpahkan, Tuhan ganti, bukan darahmu, tapi ganti saja dengan darah domba atau kambing yang sempurna. Orang yang membawakan itu harus orang kudus, yaitu para imam. Imam itu juga berdosa. Sebelum melakukannya, mereka harus kudus dulu, menebus dosanya dulu di hadapan Tuhan, menyembelih kambing yang umur setahun yang sempurna, supaya hidupnya itu kudus di hadapan Tuhan. Lalu mereka menjalankan tugasnya seperti imam, menyampaikan korban-korban untuk jemaat Tuhan dan berdoa mereka. Itu tiap tahun dilakukan supaya bangsa ini kudus, sebab darah, penumpah darah harus ditumpahkan darahnya, sebab darah adalah nyawa. Nah, sekarang itu dilakukan dari zaman ke zaman, tiap-tiap tahun dilakukan. Dan sekarang Yesus datang. Yesuslah sebagai imam besar. Dia tidak perlu dikuduskan, sebab dia memang sudah kudus. Allah yang turun seperti manusia, hanya saja tidak pernah berbuat dosa. Apa yang ditebus dari Tuhan Yesus? Di apa yang diperlakukan semua apa yang dikehendaki Bapaknya dari surga. Apa yang dilakukan karena perintah Bapaknya di surga. Nah, kalau dia menjadi imam yang sudah kudus, layak untuk mendoakan kepada umat panggilannya,
datang pada Tuhan. Nah, jemaatnya tidak dituntut untuk memberi domba-domba yang sempurna tiap tahun, tapi Tuhan Yesus mengorbankan dirinya pengganti domba yang sempurna. Nah, kalau Tuhan Yesus menjadi pengganti domba yang sempurna untuk disembelih, kurban bukan tiap tahun, tapi sekali untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya dengan darahmu yang kudus menyelamatkan hidupku. Maka tidak percuma perjuangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu, apa yang bisa diperbuat? Hanya memuliakan nama Tuhan, menghormati Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatannya. Segenap. Kalau segenap berarti tidak ada yang tersisa, gitu ya. Sudah segenap itu segala-galanya. Kalau kalian, apakah kamu percaya pada Tuhan? Bukan percaya. Berapa persen? 100%. Itu kan di gereja. Kalau di rumah tidak ada nomornya, ya. Apa? Kebutuhan hidup, masalah hidup, itu kan di rumah. Nah, padahal betapa Tuhan yang Maha Kuasa turun ke muka bumi, bukan untuk rekreasi, bukan untuk dihormati manusia. Penghormatan manusia itu seberapa sih? Dihormati orang berdosa kok senang. Tuhan Yesus itu dimuliakan, ditinggikan oleh malaikat-malaikat di surga. Lalu Bapak kami, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Kalau saya, Bapak kami itu, kalau saya doa syafaat itu, saya jabatan itu bisa setengah sampai 1 jam. Kalau jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga, engkau Tuhan dimuliakan, diagungkan oleh malaikat-malaikat kudus di surga. Biarlah di muka bumi engkau dimuliakan, ditinggikan, diagungkan oleh semua anak manusia, terutama umat panggilanmu yang hukum itu telah Tuhan berikan. Mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap budi, dan segenap kekuatannya, mencintai sesamanya manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum itu telah diberikan pada manusia, terutama umat panggilan Tuhan. Hendaklah Tuhan berikan kemampuan bahwa umat Tuhan itu menjadi contoh teladan bagi manusia di muka bumi, menjadi teladan yang baik untuk setiap orang. Itulah punya nama Tuhan. Nah, kalau menyintai dengan segenap hati, apa yang dikhawatirkan lagi? Hidup dan mati. Tidak masalah bagi orang percaya. Sebab apa? Bersama-sama Tuhan. Itu dalam kok. Saya tidak tahu. Saya ini sudah 73 nanti Agustus. Saya dapat begini. Apakah tua atau enggak, saya dapat begini. Apa yang saya lakukan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan itu suka kita. Pemuda-pemudi saya perlu punya anak-anak saya, masa depan saya. Ini sudah tidak. Kenapa? Menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, itu yang dikehendaki Tuhan. Saya sampaikan berkali-kali di mana-mana, mungkin saudara sudah pernah dengar. Aku ini sudah ditinggalkan saudara-saudara saya karena mereka bukan beriman, ya. Terus kalau keluarga istri saya yang dekat cuma istri saya kok, nggak ada yang bisa beriman. Terus anak saya di seberang lautan, satu di anak dua, satu di Bali, yang satu di Kamboja, jauh. Aku hanya sebatang kara. Nah, kalau saya bilang